بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله أيضا: خير الناس أنفعهم للناس. وقال رسول الله أيضا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terkira, sehingga alhamdulillah
kita masih dapat berkumpul walaupun secara virtual 1 hari menjelang Lebaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa, seperti hari esok adalah Idul Fitri. Kemudian yang kedua, tak lupa marilah senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan salawat dan salam kita atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang mana alasan diciptakan dunia dan seisinya, dan termasuk alasan diciptakannya kita seorang manusia, adalah karena diciptakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa itu sudah menjadi alasan yang sangat kuat untuk kemudian kita harus terus mengikuti beliau, terus memuliakan beliau, terus memedomani hidup beliau, mencontoh beliau, menjadi murid yang menjadi ulama, ya. Ulama seperti disebutkan, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mari kita menjadi guru-guru dari ulama-ulama yang sudah ada sekarang. Tentu ulama ini juga perlu kita lihat, perlu kita telusuri, agar diharapkan kita tidak menjadi seorang yang hanya menjadi pengikut yang tidak tahu apapun mengenai apa yang diikuti itu. Baiklah, di sini alhamdulillah sudah terlaksana, ya, kajian Quran intensif edisi Ramadan pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Alhamdulillah sudah terlaksana. Tinggal inilah yang terakhir, alhamdulillah, pekan keempat. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Adapun tema yang akan dibawakan pada pekan keempat ini adalah sangat panjang, ya, temanya. Memaknai Al-Quran dengan tanpa merasa memaknainya, teguhkan hati dan pikiran untuk konsisten meraih Idul Fitri. Ya, ada dua sebenarnya kalau dilihat pembahasannya, ya. Ada dua, dipisahkan dengan tanda koma, ya. Memaknai Al-Quran dengan tanpa merasa memaknainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teguhkan hati dan pikiran untuk konsisten meraih Idul Fitri. Dua hal, ya. Mungkin ana sama seperti pemateri-pemateri sebelumnya tidak menggunakan PowerPoint atau slide yang bisa ditampilkan atau share screen. Di sini hanya berupa penjelasan secara lisan saja. Jadi mungkin kepada teman-teman, ya, silakan dipersiapkan segala sesuatunya, ya, catatannya, tidak ada tertinggal, ya. Diharapkan seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini tidak sama seperti kajian Quran intensif sebelumnya. Di sini tidak ada MC, tidak ada qori pentilawah, langsung saja kepada pemateri, langsung pembukaan, dan insya Allah nanti ditutup dengan doa. Yang pertama, ada beberapa dalil yang Anda sampaikan tadi di awal. Yang pertama adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai kelima. Teman-teman bisa lihat
di mushaf Qur'annya masing-masing ada beberapa yang sudah disebutkan di sana, yaitu menerangkan tentang Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa dirincikan oleh Allah adalah orang yang percaya dengan hal yang gaib. Kemudian orang yang menunaikan salat, orang yang menunaikan zakat, ya, bukan zakat, orang yang menginfakkan rezekinya, kemudian orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kemudian orang yang yakin akan adanya akhirat. Kemudian inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi ya, ini dalil yang pertama ya. Kemudian dalil yang kedua tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau soal hari, ada yang berpendapat di malam ke-17 Ramadan. Kalau berdasarkan dalil dalam Quran surah Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ Allah sebutkan bahwasanya sesungguhnya kami Allah menyebutkan kami sebagai bentuk pembesaran terhadap dirinya, zatnya, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr, pada malam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat kemudian ulama bahwasanya Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam ganjil. Ada juga yang berpendapat di malam yang genap. Jadi ada tiga pendapat sebenarnya mengenai waktu turunnya Al-Quran ini. Namun yang jelas Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz itu turunkan langsung ya kepada Rasulullah, namun diturunkan secara berangsur-angsur semenjak Rasul itu berusia 40 tahun. Jadi sekitar 13 tahun ya, 13 tahun sekian bulan diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Jadi yang perlu kita pahami juga bahwa adalah Al-Quran ini dulu enggak seperti yang kita lihat sekarang, mushaf, bukan. Tapi Al-Quran yang dulu itu dijumpai adalah Al-Quran yang hanya dilisankan saja. Seandainya ditulis pun hanya sekedarnya saja ditulis, tidak secara keseluruhan atau dihimpun dalam satu tulisan, bukan. Pada masa sahabat dulu ya, pada masa Umar kemudian Utsman bin Affan baru disempurnakan tentang penyusunan Al-Quran ini secara mushaf, secara kitab, secara tertulis. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi inilah yang menjadi kemudian dasar ya, bahwa Al-Quran ini memang sesuatu yang sangat mulia, sangat mulia. Mungkin sering kita dengar mulia. Al-Quran bukan notabene-nya seperti yang kita lihat seperti sekarang. Namun ya, Al-Quran itu mencakup ya, kalau mengenai Alkitab, Al-Quran mencakup ayat-ayatnya, mencakup makna-maknanya. Inilah Al-Quran itu yang sering dijadikan acuan sebenarnya dalam penafsiran-penafsiran atau yang lainnya. Jadi kalau ada yang kemudian memahami Al-Quran hanya berdasarkan pada mushaf seperti yang kita jumpai sekarang, itu tidak masalah. Itu artinya pendekatan kepada Al-Quran secara maknawiyahnya lah, esensinya. Jadi dalil yang kedua yang Anda sebutkan, yang ketiga, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi seandainya jika kami turunkan, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, maka gunung itu akan hancur lebur karena mereka takut kepada Allah.
Ini dahsyatnya Al-Quran. Ini dahsyatnya Al-Quran yang mana yang dimaksud? Tentu bukan seperti sekarang ya, secara tertulis saja, bukan. Namun yang dimaksud di sini yang lebih kompleks lagi, yang lebih abstrak lagi. Apa itu? Adalah berupa firman Allah beserta makna keterangan-keterangan. Seperti itu. Jadi memang luas cakupannya. Inilah yang memang harus kita pahami dulu sebelum kemudian membahas mengenai pemaknaan Al-Quran. Mengenai pemaknaan Al-Quran, di sini Anda juga memiliki buku pegangan, tafsir inspirasi, baru Anda jumpai tadi bukunya. Penulisnya Dr. Zainal Arifin Zakaria. Nah, setelah Anda baca-baca tadi ada di kata pengantar, ya, ada seorang ulama kita terdahulu, ya, namanya Muhammad Abduh. Kalau dipelajari lagi, kalau Muhammad Abduh ini sebenarnya beliau adalah seorang reformis, ya, reformis Islam. Jadi kalau dilihat telusuri Muhammad Abduh ini, Muhammad Abduh adalah seorang yang kalau dibaca-baca lagi buku sejarah orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu luar biasa Muhammad Abduh itu. Asalnya Anda lupa dari mana, tapi beliau seorang ulama yang sangat masyhur, terkenal. Nah, jadi beliau berkata, ya, beliau merasa resah dengan kitab-kitab tafsir yang kemudian diterbitkan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Mengapa? Apa alasannya? Kitab-kitab tafsir itu kebanyakan hanya membahas mengenai keahlian si ahli tafsir saja. Artinya jika ahli tafsirnya atau mufassirnya dia merupakan ahli bahasa, ya, ahli linguistik, maka Al-Quran itu akan ditafsirkan dengan bahasa-bahasa yang rumit, dengan bahasa-bahasa yang sangat formatif, ya, cukup rumit untuk dipahami. Tapi apabila kemudian mufassirnya atau ahli tafsirnya adalah seorang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, maka Al-Quran hanya ditafsirkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Inilah yang kemudian meresahkan beliau dan kemudian mempelopori adanya gerakan untuk menafsirkan Al-Quran, ya, bagi seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir di zaman dahulu, ya. Dan sampai ini terbit bukunya ini, Dr. Zainal Arifin Zakaria adalah seorang alumni dari Universitas Al-Azhar juga. Jadi beliau tertarik atas landasan itu untuk membuat kitab tafsir inspirasi ini. Dan beliau adalah seorang tokoh dari Sumatera Utara. Seorang tokoh dari Sumatera Utara. Luar biasa. Kapan lagi ada ulama, ya, dari Sumatera Utara yang bisa mencetak, yang menerbitkan buku tafsir. Anda berharap memang teman-teman Istana Quran, Masya Allah, ya, ada nanti melahirkan generasi-generasi seperti ini. Luar biasa. Jadi kalau dilihat memang dari buku tafsir, kitab-kitab tafsir yang kita jumpai saat ini, ada kitab tafsir karya Said Qutb, ya, Said Qutb. Ada juga bukunya di sini, ya, tapi bahasanya bahasa Arab Melayu, Arab Gundul. Ini memang sulit untuk dibaca oleh khususnya kalangan-kalangan umum seperti kita, ya, kecuali memang ada yang alumni pesantren atau belajar secara khusus mengenai bahasa Arab, maka mungkin akan lebih mudah dalam membacanya. Ya. Jadi banyaknya kitab tafsir ini, apakah kemudian ahli tafsir itu menganggap bahwa mereka itu sudah memaknai Al-Quran? Kalau ditanya lagi kepada mereka secara langsung, mereka tidak merasa sudah memaknai Al-Quran. Mereka tidak merasa sudah memaknai. Justru mereka hanya ingin menjadi orang yang kemudian menerbitkan atau menyebarkan,
informasi kebaikan. Jadi kalau dilihat misalnya dari satu acuan lah kitab tafsir inspirasi ini karya Zainal Arifin Zakaria, maka memang cukup singkat tafsirannya. Ada memang tafsir itu yang berdasarkan bahasa, ya, tafsir yang berdasarkan bahasa. Jadi yang ditelusuri itu bahasanya, kemudian diperjelas lagi bahasanya itu apakah ada pengembangan dari bahasa itu, karena kita tahu bahasa Arab ini sangat komprehensif, ya, sangat komprehensif dalam artian setiap kata itu memang memiliki makna secara terperinci. Bahkan satu kata dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ganda, bisa bermakna yang lain. Ini juga didasarkan pada kata dasarnya apa. Jadi sangat luar biasa bahasa Arab. Jadi ada yang berdasarkan bahasa, kemudian ada yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Tadi misalkan topiknya apa, maka berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu bahasa, berdasarkan teknologi. Ini juga ada tafsirnya tersendiri. Maka tafsir ini ada banyak sekali. Kalau Anda pengalaman SMA dan SMP kalau tidak salah itu belajar tafsir Al-Quran, belajar tafsir, tapi hanya bisa dikatakan sampul-sampulnya saja, ya, tidak sampai terlalu dalam karena memang sekolah yang juga mempelajari pelajaran-pelajaran umum, mata pelajaran umum, dan yang lebih diutamakan itu mata pelajaran umum. Jadi tafsir itu masya Allah dulu belajar ada beberapa ayat yang dipelajari, contohnya dalam Quran surah An-Nur, ya, Quran surah Al-Maidah. Ini dua surah yang sangat luar biasa, sudah dipelajari tafsirnya oleh Ana dan teman-teman Ana dulu. Ini ada beberapa. Jadi kalau misalnya Ana lewat di Quran surah An-Nur dan Al-Maidah itu terasa itu maknanya, teringat kembali pelajaran-pelajaran yang dipelajari dulu. Ini luar biasa. Jadi kunci untuk kemudian kita dapat memaknai Al-Quran itu, ya, tidak menekankan pada bagaimana eksklusifnya kita. Kita tidak pernah tahu, ya, bahwasanya segi pemahaman orang lain itu kadang berbeda-beda, dan kita tidak bisa membenarkan satu dan menyalahkan yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami. Membenarkan satu dan menyalahkan yang lain. Dan juga pernah dikatakan itu, ya, sebaik-baiknya seseorang pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruknya seseorang pasti ada kebaikannya. Nah, ini perlu kita lalari, ya. Kita jangan eksklusif, pemahaman kita jangan eksklusif. Jadi kalau kemudian ada yang memaknai Al-Quran berdasarkan pemaknaannya sendiri, nah itulah memaknainya. Kalau kita merasa pemaknaan beliau tersebut salah, pemaknaan kita yang benar, maka ini menjadi indikator akan kurangnya ilmu kita. Tapi ada tentu batasan-batasannya, ya. Kalau memang pemahaman orang tersebut, beliau tersebut memang sudah sangat menyalahi, sudah menuju kepada musyrik, kekafiran, maka sangat wajar jika kemudian dikatakan itu adalah hal yang salah. Namun jika belum, kemudian menerangkannya berdasarkan itu, ya, nah itu. Jadi ada satu yang kemudian pernah Anda buat di status WA Anda kemarin, ada agak lama itu, ya, yang Anda bilang itu kalau landasannya itu adalah hal yang berupa materialisme, maka ini akan sangat mudah untuk diberanguskan materialisme. Contohnya ya orang-orang yang beranut materialisme, atau orang yang menganut sekularisme. Artinya pegangannya itu, landasannya itu hanya berdasarkan berupa jumlah keuangan, jumlah kekayaan dan lain-lain. Maka ini akan mudah untuk diberanguskan. Artinya mudah untuk diotak-atik, mudah untuk diarahkan ke yang salah, yang benar. Ini sangat mudah. Tapi kalau kemudian pegangannya itu adalah hal yang non materialisme, dan kemudian tidak mudah untuk diklaim, tidak mudah untuk dianggap itu sebagai kepemilikan dari seseorang atau beberapa orang,
Maka inilah yang menjadi landasan yang sangat kuat. Begitu juga dengan adanya Islam, adanya Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Maka Islam itu tidak semena-mena bisa kita klaim. Bahkan anak sendiri pun nggak bisa mengklaim anak Islam. Kenapa? Karena komprehensif Islam itu, kafahnya Islam itu belum tentu bisa anak lain. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita Islam, kita ingin bahwasanya yang lain yang di luar kita itu bukan masuk kepada Islam. Khususnya ada perkotakan-perkotakan yang seperti terjadi saat ini. Jadi kita memang memahami Islam, memahami Al-Quran. Tapi jangan semena-mena kita kemudian merasa memaknainya, merasa memilikinya, merasa itu adalah kepemilikan kita. Ini yang perlu anak tekankan di sini. Merasa. Jadi manusia kalau dipandangnya ada dua sebenarnya pengendali. Seperti tema yang kedua itu, menjaga hati dan pikirannya. Ini dua, hati dan pikiran. Ini cuma dua sebenarnya sumber manusia itu, hati dan pikiran. Kalau yang anda pahami sekarang ya, hati dan pikiran. Jadi ada manusia yang terlalu condong kepada pikiran, maka ini bisa menimbulkan kesesatan. Ada juga yang kemudian condong kepada hati, ini juga bisa menghasilkan kesesatan. Maka kedua ini harus seimbang. Contohnya, ya, kalau kita nalarkan lagi, pikiran sering diwarnai oleh perasaan sebenarnya. Tapi pikiran itu bersifat konsisten. Dan pikiran itu memiliki batasan. Allah menciptakan itu memiliki batasan. Kenapa memiliki batasan? Tentu ada sebab-sebab mengapa kemudian pikiran itu dibatasi wawasan. Namun ini kemudian tidak bisa menjadi landasan kita, karena kalau orang yang terlalu mengedepankan pikiran seperti yang kita lihat saat ini, kalangan ateis ya, itu mengedepankan pikiran bahwasanya dunia tidak bertuhan, ini kan logis atau pemikiran yang salah. Tapi itulah yang mereka pikirkan. Kalau rasa ini bersifat abstraktif. Kalau kita terlalu mengedepankan rasa pun rasanya kurang bijaksana. Kalau rasa itu ya patutnya memang disembunyikan, seperti yang sudah Anda sebutkan juga di status WA itu pernah. Jadi rasa itu bersifat abstraktif. Ada dikatakan oleh seorang ustaz bahwasanya orang yang menyatakan perasaan itu adalah orang-orang yang membicarakan kebohongan. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal rasa ya, ada yang orang mengatakan rasa. Bagaimana rasanya? Apakah kamu takut? Apakah kamu berani menghadapi sesuatu yang sulit itu? Maka kita tidak bisa sebenarnya menetapkan satu itu, apakah takut atau berani. Saking abstraktifnya rasa. Jadi kalau seseorang kemudian merasakan takut, itu tidak seluruhnya takut sebenarnya. Kalau kita merasakan sesuatu, misalkan merasakan takut, itu sebenarnya kompleksitas atau komprehensif dari rasa itu tidak seluruhnya takut. Ada juga rasa-rasa yang lain. Apakah ada rasa keberanian sedikit, atau ada rasa aku ingin menghadapinya dan lain sebagainya. Jadi kemudian kalau ada yang bertanya kepada anak, bagaimana perasaanmu, maka saya tidak bisa menjawabnya. Secara komprehensif. Ada juga yang sempat mengatakan itu kan, ya bilang anak tidak bisa menjawab. Karena saking komprehensifnya rasa itu tidak bisa kita jangkau. Tidak bisa kita deskripsikan seperti logika, ya, seperti ilmu logika. Jadi kalau rasa itu memang sangat abstraktif dan komprehensifannya, kemurniannya harus kita jaga, dan tentunya di sini juga perlu kita tekankan, jikalau kita merasakan sesuatu, janganlah kemudian kita fanatis terhadap hal itu. Itu yang perlu kita tekankan. Kalau kita merasa bisa memaknai Al-Quran, bisa menafsirkan Al-Quran, kita bisa memahami Islam secara kafah,
Jangan merasa Islam itu hanya berasal dari kita. Jangan merasa bahwa Islam itu hanya yang kita pahami saja. Ya. Jadi luas cakupannya sebenarnya, luas. Dan karena memang kasusnya sekarang ya, kasus yang sering kita lihat sekarang itu Muslim itu dikotak-kotakkan. Ada yang pemahamannya seperti ini, yang pemahamannya seperti itu. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kita hindari pun pembicaraan seperti itu. Faktanya seperti itu. Ada yang pemahaman kanan, ada yang pemahaman kiri, ada yang fanatis, ada yang eksklusif, ada yang terlalu liberal. Bisa kita lihat di media atau di sekitar kita. Apakah ini kemudian kemudian apa ya? Apakah ini kemudian menjadikan kita langsung mengklaim? Karena ibaratnya seperti ini. Ibaratnya kalau kita melihat satu golongan, ada memang ciri khas mereka, ada memang satu yang dipegang oleh mereka. Namun kalau kita lihat orangnya, kita lihat individual personalnya, maka ada perbedaan sebenarnya karena memang setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Tidak selamanya orang yang kemudian berpemahaman Islam liberal itu salah kalau menurut anak. Tapi perlu ada yang kita harus saring juga mengenai hal ini. Kelompok-kelompok inilah, kelompok yang liberal tadi, kelompok yang kanan kiri tadi, eksklusif tadi, kemudian ekstremis tadi. Kelompok-kelompok inilah yang sebenarnya harus memahamkan anggota-anggotanya atau kader-kadernya itu untuk menghargai yang lain. Artinya menghargai, tidak mengikuti tapi hanya menghargai seperti itu, hanya toleran saja. Jadi kalau kita merasa bahwa kelompok kita tidak membawa kita untuk menghargai orang lain, menghargai kelompok lain, maka rasanya ada yang salah di situ, ada yang janggal. Ada klaim Islam di situ. Jadi kalau kita mengklaim bahwa kita Islam, tidak semena-mena bisa kita katakan kita Islam kafah. Nah, begitu juga dengan memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Tidak mudah kita kemudian mengatakan ya ini Islam, ini Islam. Nah, ini makna Al-Quran itu tidak. Apalagi itu hanya berdasarkan akal pikiran kita saja, berdasarkan logika pemikiran kita saja. Dan bahkan jikalau kita bereferensi atau bersumber dari buku-buku tafsir karya para mufassirin di zaman terdahulu, kita melihat riwayat mereka pun tidak yakin dengan karya mereka. Mereka pun tidak langsung membenarkan apa yang mereka terbitkan, mereka ciptakan atau mereka buat. Mereka tidak yakin akan hal itu. Hal ini yang harus ditanamkan kepada kita. Kita yang berdasarkan logika pemikiran kita kemudian mengklaim bahwa itu benar, sementara para ahli mufassirin terdahulu tidak merasa benar. Jadi perlulah di sini kita jauhkan kekangan-kekangan itu tadi, kita terima. Pernah ada seorang teman yang bertanya kepada Ana, ya, apa peran pemuda dalam kemudian menjaga keharmonisan atau menjaga persatuan. Jadi kalau yang Ana bilang itu ya ikut aja dulu semua kelompok, ikut kelompok sana kelompok sini, karena anak muda ini ya luar biasa apanya, eksplornya tinggi ya. Jangan kemudian ideologi kita itu terkungkung, ideologi kita itu tertutup hanya pada satu golongan saja. Ikuti semua. Setelah kita ikuti semua, baru kita saring mana yang menurut kita pas, mana yang menurut kita kurang pas. Dan ini juga harus bereferensi pada orang-orang yang kemudian terpercaya, orang-orang yang tidak menurut kita tidak menjerumuskan, orang-orang yang tidak kemudian mendasari semuanya itu hanya berdasarkan akal pikiran. Ini yang harus kita majukan lagi ke depannya ya. Kemudian mengenai Idul Fitri lah sedikit, agak
agak apa memang pembahasannya agak lari sana sini pembahasannya. Anda juga tidak mempersiapkan secara khusus, tidak menyiapkan catatan, tidak menyiapkan materi runtutan, ya, materi tidak Anda siapkan. Jadi mungkin kalau pembahasannya lari dari sana ke sini, dari sini ke sana. Jadi mengenai Idul Fitri, kebetulan baru Anda bahas kemarin sama salah satu dosen, ya, dosen ketua Badan Kerajinan Masjid kampus. Idul Fitri itu artinya kembali makan pagi atau sarapan. Tapi ada juga yang maknanya kembali ke fitrah ya, kesucian. Apakah kemudian keduanya ini benar? Ini perlu kita telusuri lagi. Jadi di sini Anda mengajak teman-teman semua, para sohib IT, sahabat Quran, mari kita gali ilmu sedalam-dalamnya. Mari kita menuntut ilmu kepada para ulama yang masya Allah ya. Jadi tidak langsung kita judge, kita claim ini yang benar, ini yang salah. Dan karena retorika mereka yang bagus atau penyampaian pembawaan mereka bagus, maka kita kemudian merasa bahwa itu benar. Tidak. Acuan kebenaran itu bukan dari situnya. Acuan kebenaran itu ya sangat sulit sebenarnya untuk dipahami. Sangat sulit. Jadi untuk saat ini terima dulu semua pemahaman yang ada itu, dan kemudian kita menyalahkan tak jelas, tak jelas apapun apa yang kemudian kita benarkan pun itu pun tak jelas. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa hanya kita yang benar, hanya kita yang merasa kita yang bisa memaknai Al-Quran. Jadi kalau Anda pribadi, pemaknaan Al-Quran ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah belajar bahasa Arab. Ini kunci utama ya, karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ketika kemudian terlintas ayat yang bahasa Arab itu tahu kita artinya, ini luar biasa ya. Terkadang kita sedih, terkadang kita senang, situlah kita merasakan itu kalau kita tahu bahasanya. Apakah kemudian salah orang ahli tafsir, ya, ahli bahasa menafsirkan Al-Quran berdasarkan itu? Tidak salah sebenarnya, tidak salah. Berdasarkan hanya ini perlu diluruskan saja antara ahli mufassirnya dengan orang yang ingin membaca kitab tafsirnya. Tafsir ini kan banyak acuannya, ada yang berdasarkan bahasa, ada yang berdasarkan topik, ada yang berdasarkan fikih, ya, ada hukum-hukum fikih ya. Jadi kita ya, selaku orang yang ingin membaca kitab tafsir itu, ya kita pilih ini berdasarkan apa yang kita butuhkan. Apakah kita butuh penjelasan mengenai ilmu pengetahuan, maka ambil tafsir tentang ilmu pengetahuan. Kita ingin tafsir berdasarkan bahasa, ambil tafsir berdasarkan bahasa. Banyak yang bisa kita ambil. Hanya ini meluruskannya saja. Dan Anda juga klarifikasi bahwa pernyataan Muhammad Abduh tadi pun tidak sepenuhnya benar. Ya, perlu kita komprehensifkan lagi apa sebenarnya yang kemudian dijelaskan oleh Muhammad Abduh. Perlu kita saring lagi artinya, Jadi kalau kita lihat ya penjelasan ulama-ulama terdahulu itu tidak kemudian menjadi dasar atau landasan kita ya. Jadi kalau kemudian itu berdasarkan bahasa tadi ya, bahasa Arab, pahami bahasa Arab, maka insya Allah setiap kita lewat ayat-ayat yang kita tahu artinya apa, tarjimnya apa, maka luar biasa, ada efek yang timbul ke kita gitu, ada yang merasuk ke dalam jiwa, ada yang seperti seolah-olah kita hidup kembali. Selama ini kita mati ya, kita gersang. Apalagi ketika kita mendengarkan tilawah ya, tilawah, mujawad ataupun murattal, maka itu akan ada rasa seperti hidup kembali, seperti ada gairah
yang timbul. Nah, terkadang ini juga bukan dari segi pemahaman kita terhadap bahasa Arab sebenarnya. Ada juga yang tiba-tiba gitu. Sebenarnya kita nggak paham apa artinya. Tapi kita rasakan itu. Nah, ini juga ada timbul. Apa kuncinya? Kuncinya satu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah. Ini kuncinya. Dan takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ilmu kepadamu. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita bertakwa, takut kepada Allah, ya, maka disinilah Allah turunkan ilmu kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu apa tarjimnya sekalipun, itu terasa. Ketika kita takut kepada Allah, pernah nggak kita hadirkan ini? Ini pertanyaannya. Pernah nggak kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah? Nah, ini yang perlu kita ulas kembali, kita praktekkan, kita maksimalkan lagi. Nah, ini bukan hanya berdasarkan pengetahuan tentang bahasa Arab itu saja. Kemudian, ini pun kalau dilihat dari segi pemahamannya. Jangankan tafsir ya. Tafsir itu kan penjelasan yang lebih panjang daripada terjemahannya, tarjim. Ya. Jangankan tafsir, bahkan sekelas tarjim atau terjemahan pun, terjemahan Al-Quran itu tidak sepenuhnya orang yang menulisnya itu merasa itu benar. Sekelas tarjim saja, ini terjemahan. Ada konflik kemarin juga. Itu tentang Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Ada konversi yang dilakukan oleh majelis ulama kita, ya, dari kata pemimpin menjadi teman-teman atau sahabat. Ayatnya itu ya tentang itu, mengambil orang kafir menjadi pemimpin seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya ada kontradiksi. Yang awalnya udah dianggap itu benar sebagai pemimpin, diubah-ubah. Inilah kalau kita berdasarkan hanya berdasarkan ini sudah masuk kepada kepentingan sebenarnya. Kepentingan. Kalau berdasarkan kepentingan, di sini juga anak takut sebenarnya ingin menyampaikan materi ini. Anak sebenarnya nggak sanggup untuk menyampaikan materi ini. Anak sadar akan kekurangan anak. Jadi kalau misalnya ada kemudian dalil-dalil yang anak masukkan di sini untuk mengajak teman-teman masuk IT, masuk kelompok ini, masuk kelompok anak atau masuk ke pemahaman anak, mohon maaf ya, afwan. Karena ada satu ayat juga turunkan itu bahwasanya larangan untuk menjual ayat-ayat Allah, menjual ayat Allah. Jadi dasarnya ya, ketika kita menyampaikan sebuah dalil dari Al-Quran ataupun hadis ya, jangan kita dasari atau kita niatkan itu untuk mengajak orang masuk kelompok kita. Itu masuk dalam pemahaman kita, bukan. Niat kita adalah untuk menyampaikan itu, sekedar itu saja, menyampaikan itu saja sebenarnya. Jadi ajakan-ajakan untuk itu tadi masuk IT atau apa segala macam, insyaallah kita bersihkanlah dari volume ini, karena ini memang harus bersih. Itu berdasarkan dalil yang tidak diperjualbelikan, tidak dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Ini. Karena Al-Quran tidak mudah untuk diklaim. Seperti yang sudah juga Ana sering sebutkan kepada para teman-teman Ana, ya. Jangan mudah saja kemudian kita menyampaikan dalil, kemudian kita pahami, kita maknai, kita sampaikan ke orang lain, itu hanya berdasarkan akal pikiran kita saja. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar sebanyak-banyaknya, belajar segiat-giatnya, tekun. Ini luar biasa sebenarnya, karena nggak sanggup menyampaikan ini. Kemudian tadi kan ada kemampuan dalam berbahasa Arab. Yang kedua, takut ya, bertakwa kepada Allah. Ini satu kunci juga. Kemudian yang ketiga, tadi jangan berniat kemudian menyampaikan dalil Al-Quran, ayat-ayat Allah itu untuk memperjualbelikannya atau mempergunakannya untuk kepentingan tertentu. Kepentingan apapun itu.
menurut kita itu baik, belum tentu itu baik. Apalagi kalau kemudian itu mengajak itu masuk kepada satu golongan tertentu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bersih niat kita dari itu. Harus bersih. Kemudian yang keempat, pemaknaan Al-Quran itu jangan semata-mata kemudian kita fanatis terhadap pemikiran kita sendiri. Kita boleh merasa benar, namun ketika kita menyalahkan orang lain, ya, tapi di sini ada batasannya. Kalau memang orang lain itu salah, memang benar-benar salah gitu kan, salah berdasarkan hukum fikih, hukum Islam, syariat Islam, maka itu memang benar salah. Tapi kalau itu kemudian kita salahkan pemahaman orang lain, nah, maka ada yang salah di sini, ada yang salah di sini. Jadi itulah ada 4, itu kuncinya. Kemudian konsisten ya, menjaga konsistensi untuk meraih Idul Fitri. Nah, pengertian Idul Fitri tadi Anda sudah sebutkan, ada yang bilang kembali makan, ada yang bilang kembali ke kesucian, kembali fitrah. Ya. Ini juga karena besok juga sudah lebaran ya Idul Fitri, Insya Allah kita sampaikan, kita sampai hari esok bersilaturahmi dengan keluarga, kemudian saling memaafkan. Walaupun sebenarnya dalil hadis mengenai saling memaafkan ini tidak bisa menjadi landasan, tapi apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan kemudian kita keras, oh ini kebaikan, ini yang harus kita lakukan. Tidak, banyak kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa saja kebaikan yang dilakukan orang lain, jangan kita salahkan, biarkan saja. Kemudian Idul Fitri ya, membahas mengenai Idul Fitri, Lebaran dan lain sebagainya, memang pembahasan yang seharusnya tidak bersifat seremonial belaka, berupa perayaan saja. Ada kemudian yang tidak berpuasa 30 hari, paling meriah Lebaran. Ada yang puasanya bolong-bolong, tidak membayar zakat, itu yang paling heboh pula Lebaran. Jangan sampai ya, jangan hanya seremonial, karena kebanyakan kita hanya seremonial saja. Walaupun sebenarnya seremonial itu bagus, penting sebenarnya, penting untuk mendakwahkan, tapi esensi daripada dakwah Islam itu rasanya memang kurang ketika kita hanya mendakwahkan itu hanya seremonial belaka. Jadi perlu Anda tanamkan kepada teman-teman semua ya, bahwasanya khususnya yang berorganisasi ya, mendakwahkan melalui seremonial atau berupa perayaan seperti itu boleh, sangat boleh ya, tidak Anda salahkan. Tapi yang perlu ditanamkan adalah kepada kadar-kadar pengurus itu supaya belajar masing-masing, tuntut ilmu dimanapun mengenai agama, ilmu syariat dan sebagainya. Dan sampai kita lepas terhadap ini, kemudian menjadi esensinya. Inilah menjadi pegangannya, dasarnya. Dan sampai lepas. Yang lepas itu biarkan saja seremonialnya lepas. Jadi ada satu agenda atau kegiatan di organisasi yang tidak terlaksana dan itu adalah merupakan kegiatan yang berupa seremonial, maka tidak masalah. Tidak kemudian itu lepas begitu saja. Tapi ya ini merupakan upaya insyaallah dinilailah kebaikan sebagai sebuah dakwah. Seperti yang dalil Anda sebutkan di awal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak semua orang yang berniat untuk membuat dakwah itu berupa seremonial itu salah niatnya, bukan. Anda tidak menyalahkan itu. Seperti itu. Jadi mulai sekarang lah, jangan menganggap bahwa kita sudah mengklaim kita Islam dan menganggap bahwa kita sudah mengklaim kita bisa memaknai Al-Quran, kita bisa memahamkan Al-Quran kepada orang lain. Tidak mudah.
apalagi ilmunya memang bukan ilmu yang bersifat pasti. Ilmu matematika kan udah pasti angka-angka saja, itu jurusan anak itu kan matematika. Nah, tapi kalau dia sudah ya hal-hal yang bersifat abstraktif, hal-hal yang bersifat comfortable ya, atau apa istilahnya dia, pokoknya dia diterima lah, artinya dia masuk ke semua ranah gitu. Karena kan kalau kita seluruh cakupan daripada manusia, hal-hal yang berupa memenuhi kehidupan manusia seperti itu. Jadi, perlu kita pahami Al-Quran, tapi jangan kemudian kita merasa sudah memaknainya. Itu pesan. Dan untuk persiapan konsisten menuju Idul Fitri, ya, tilawahnya ada yang 1 juz per hari mungkin di Ramadan ini ya. Ada kemudian mengatakan ke Ana itu, ya, Ana nggak bisa satu hari 1 juz di bulan Ramadan ini, atau ditetapkan gitu kan. Nah, karena beliau itu nggak bisa ditarget-target, pokoknya sedikit konsisten. Nah, itu kunci yang bagus, nggak bisa disalahkan. Tapi ada juga yang menargetkan 1 juz per hari, 1 juz per hari, 1 juz. Ini pun bagus, tidak ada yang salah, ada juga yang mungkin lebih daripada itu lagi, atau yang kurang daripada itu. Nah, apakah ini kemudian salah? Tidak salah. Apakah kemudian orang yang tidak konsisten itu salah? Tidak salah. Itu hanya berdasarkan pemahamannya saja, ya. Bagaimana kekuatan dia, giroh dia, tidak bisa langsung semena-mena kita lihat, oh, ente nggak konsisten, ente nggak melakukan hal yang serupa ketika di Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya. Perlu kita memang membuat diksi-diksi seperti itu, kata-kata seperti itu, tapi pandang dulu tempat, waktu, ya. Bayangkan ketika orang sedang futur, ya, dia menganggap dirinya nggak konsisten, kemudian kita katakan kamu nggak konsisten, kamu harus konsisten. Nah, dengan kalimat yang keras, dengan kalimat yang indah sekalipun, kalau memang ada di dalamnya mengandung intervensi, mengandung persekusi terhadap individual seseorang, maka itu bisa menekan. Bukan dakwah yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Kita hanya mendapatkan berupa, ya, tidak bisa sebenarnya sampaikan apa yang kita dapatkan. Pahala dari Allah itu hanya ketentuan Allah. Ana di sini pun sebagai penyampai materi, gak bisa disebutkan ini Ana mendapat pahala atau mendapatkan apapun, tak bisa. Kemudian orang yang berdakwah pun begitu, ya. Apakah kemudian kita bisa tahu dia dapat pahala? Tak bisa. Dia pun tak tahu dia dapat pahala atau enggak. Orang yang beramal pun seperti itu. Tidak ada yang bisa kita salahkan, ya. Kita tinggal ngasih peringatan saja, ngasih keterangan saja, ngasih apa yang kita bisa kasih, ya. Minimal bagi yang laki-laki ajar, ya. Ajar itu sudah satu contoh yang sangat luar biasa di dalam dakwah. Ajar, ngajak orang untuk sholat, ngajak orang itu satu dakwah yang nyata, ya. Tinggal tergantung muazinnya, apakah memang niatnya itu untuk, ya, sekedar yang lain-lain. Tapi ini juga nggak bisa kita salahkan. Kenapa nggak bisa kita salahkan? Kalau misalnya niatnya itu hanya untuk ria, bisa jadi itu hanya pendekatan, itu awalnya, itu pembelajaran dia menuju pembelajaran berikutnya, yaitu berdakwah hanya kepada Allah. Ini bisa kita salahkan. Orang lain berbuat kebaikan, keburukan, kita hanya memberikan peringatan, berikan keterangan. Apa yang bisa kita kasih keterangan, itulah kita kasih. Apa yang tidak bisa kita kasih, nggak usah dikasih. Ringan saja sebenarnya, tanpa kita menyalah-nyalahkan orang. Ini salah satu penguat sebenarnya, satu penguat bagi anak pribadi. Dan ya itulah keterangan yang bisa anak kasih ke teman-teman semua, ya.
Itulah keterangan yang bisa Anda kasih. Hanya ini saja yang bisa Anda kasih ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi besok Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amalan kita di 30 hari ini khususnya maupun di waktu-waktu sebelum itu, ya, bulan Ramadan tahun sebelumnya, mudah-mudahan Allah terima puasa kita, sholat kita, ya, baca Quran kita, insya Allah ya, kemudian perbuatan kebaikan kita, kesolehan sosial yang sudah kita perbuat, ya, seperti berbagi kepada orang lain, berinfak, bersedekah, berzakat, mudah-mudahan Allah terima. Kemudian mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan ya. Kita semua yang ada di forum ini ya, mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan tahun depan untuk seperti ini, yang ada di forum ini usahakan ya harus ada nanti tahun depan ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana ya. Itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan ya. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf ya, aku sejujurnya kepada Allah Ana mohon ampun. Fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekian bisa Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, dapat disampaikan di kolom chat atau raise hand, disampaikan secara langsung, tafadhol. Tidak ada ya? Tidak ada ya yang ingin bertanya ya? Insyaallah. Oke, tidak ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena juga bingung apa saja yang disampaikan sebelumnya. Masya Allah. Tidak ada persiapan, tidak ada catatan atau apapun ya. Maksudnya pesan-pesan inilah yang bisa Anda sampaikan. Anda di sini bukan sebagai orang yang kemudian paling baik di antara yang lainnya. Anda nggak bisa berkata-kata manis. Anda nggak bisa berkata-kata dengan penuh retorika dan lain sebagainya. Ya itulah kekurangan. Sebenarnya bukan tidak mampu untuk seperti itu, tapi untuk menjaga rasa agar jangan sampai apa yang kita sampaikan itu bisa membuat orang terpacu ke situ. Boleh kita mendakwahkan berdasarkan pemahaman kita, tapi jangan fanatis ya. Jangan tertutup akan yang lainnya ya. Dan orang antum juga Anda pesankan ya, apa yang Anda sampaikan tadi jangan anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Mungkin ada beberapa yang salah, itu perlu antum saling lagi. Nah ini yang perlu Anda pesankan. Begitu juga dengan orang-orang lainnya, orang-orang yang lainnya. Kemarin tadi di acara webinar dan lain sebagainya, tidak bisa dikatakan semua itu sebagai sebuah pembenaran. Satu pesan anak menjelang Idul Fitri, berbaktilah kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahfid janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dalil yang jelas ya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Berbaktilah kepada kedua orang tua
selama memang keduanya tidak mengantarkan kita kepada keburukan, kemaksiatan, kemusyrikan, maka ikutilah, patuhilah. Begitu juga dengan pemimpin kita, piadah kita. Apa yang mereka sampaikan, maka laksanakan. Maka laksanakan. Jangan sampai ya pikiran abstraktif kita, kemudian adanya stereotype ya, stereotype negatif kita atau pandangan negatif, stigma negatif kita terhadap piadat kita, pemimpin kita, kemudian membuat kita tidak patuh terhadap apa yang kemudian mereka perintahkan, mereka ajak untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan orang tua. Itu adalah kiadah di rumah kita masing-masing. Dipatuhilah keduanya. Ya. Dua malaikat tak bersayap ya, kemudian menyayangi kita tanpa mengenal kita sebelumnya. Sebelumnya kita tak ada. Kita susahkan hidup mereka berdua selama 9 bulan 10 hari. Dan bahkan lebih dari itu. Ya. Kita susahkan hidup mereka. Mereka tak kenal sama kita, tapi sudah kita susahkan hidupnya. Mereka rawat kita sampai besar. Ini kan hal yang di luar nalar sebenarnya. Kalau dipikir secara logis, apalagi kalangan ateis kemudian berpikir mengenai ini kan nggak masuk akal. Nah, jadi sayangi keduanya, ya, berdoa, ya, mudah-mudahan keduanya bahagia dunia dan akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Ya Allah mudahkan kehidupannya di dunia, terutama dalam beribadah kepada Allah. Allah naikkan keduanya umroh, haji, ya Allah sempatkan beribadah kurban dan lain sebagainya dengan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa yang sering juga anak mengucapkan ketika selesai sholat, waktu-waktu doa yang lain, sama-sama lagi kan berdoa untuk orang tua kita ya, sangat luar biasa. Dan sampai kita hianati apa amanat mereka kepada kita. Amanat mereka adalah untuk kuliah. Apa tujuan kita ke Unimed? Rata-rata sini anak Unimed ya. Apa tujuan kita? Kuliah. Gara-gara hal-hal perkara yang lain, kecuali agama ya, kecuali agama atau syariat itu pun merupakan perintah orang tua itu. Kita melaksanakan kewajiban kita sholat, berinfak, berbuat baik kepada orang lain, itu kewajiban kita. Tapi amanah keduanya jangan dilupa. Amanahnya adalah untuk kuliah. Mereka bahkan nggak tahu apa itu istilah Quran. Mereka nggak tahu. Kemudian itu yang lebih kita pentingkan daripada kuliah. Kita sudah mengkhianati kedua orang tua kita. Ya. Ingat apa amanah dari kedua orang tua kita. Bayangkan betapa sulitnya mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan biaya untuk kehidupan kita. Biasa, mereka memberikan amanah kepada kita. Kita tidak indahkan itu. Walaupun sepenuhnya Anda merasa gak amanah juga sebenarnya mengenai ini. Jadi perlu Anda sampaikan itu. Mari kita sama-sama amanah terhadap apa pesan kedua orang tua kita. Yang kita pentingkan hal-hal yang lain yang tidak sebenarnya diketahui oleh orang tua kita, apalagi mereka nggak tahu apa yang kita perbuat di sini. Yang penting yang mereka tahu kita kuliah, yang mereka tahu kita harus wisuda, yang mereka tahu kita belajar di sini, belajar mengenai jurusan kita masing-masing tentunya. Adapun kebaikan-kebaikan lain, kewajiban-kewajiban lain, amalan-amalan yaumiyah lainnya, ini merupakan suatu kewajiban dan mereka juga akan senang terhadap hal ini. Terlebih-lebih jika kita sampaikan itu kepada mereka. Nah, misalnya cara dengan orang tua yang perempuan, ummi, ya. Jadi saya tadi sudah sholat, saya berinfak sebanyak sekian, nah, sampaikan, maka mereka akan senang. Dan itu kewajiban kita kan. Itu memang bukan amanah dari mereka secara langsung. Tapi kalau kita melakukan itu, mereka akan senang. Apalagi kemudian kita sampaikan kepada mereka. Bukan berarti kita ria, bukan. Tapi kita sampaikan kepada mereka agar mereka kemudian senang, bangga terhadap kita ini. Pahala yang luar biasa. Ya. Pahala yang bahkan tidak bisa diganti dengan tahajud semalaman. Baktilah kepada kedua orang tua kita. Ya.
Mungkin diakhiri dengan doa kalau tidak ada yang bertanya tadi ya. Mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, istighfar lalu kita kepada Allah supaya dosa-dosa kita yang lalu ya semoga Allah ampuni ya. Seperti dalam hadis disebutkan man shoma, ada juga yang bilang man qama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berpuasa dengan iman ya, wahtisaban ya, dengan penuh perhitungan ini bukan hanya makan dan minum saja, tapi menahan hal-hal yang lainnya juga yang membatalkan puasa, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Di sini anak tidak memberikan penguatan untuk masuk organisasi, di sini tidak memberikan penguatan untuk masuk aliansi atau kelompok tertentu, ya. Jadi mari kita luruskan niat kita, mari kita benahi diri kita, ya. Persiapkan bekal kita menuju akhirat kelak, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah maka takwa, takut kepada Allah adalah bekal yang terbaik. Sama-sama kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. اللهم بارك لنا يا الله في رمضان اللهم بارك لنا يا الله في رمضان اللهم بارك لنا يا الله في رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم طهر قلوبنا عن الشرك والنفاق اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا ومن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمجاهدات في سبيلك وفي كل مكان. اللهم ارزقنا إماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم
أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما ورزقا طيبا. اللهم يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا مقيم صلاتنا من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ya. Mungkin terakhir ini sebagai sesi dokumentasi ya, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, buka kameranya dulu biar di dokumentasi. Belum ada yang on cam ya. Yuk on cam dulu. Pak Said, Pak Wira. Mari on cam dulu, on cam. Yuk. Mana yang lain nih? Nggak bisa on cam ya. Nah, Pak Said udah ya. Bu Syifa, Bu Nurul Bahri, Bu Neni. Nah, on cam dulu, on cam. Bu Latifah. Yuk on cam dulu. Nah, mana apanya ini? Kameranya nggak dibuka. Nah, yang lain masih 4 orang ya. Bu Syifa, Bu Nurul Bahri, siapa lagi? Bu Neni Ulandari. Yuk on cam dulu. On cam. Yang lain ini pasti 2 orang ya. Seperti itu saja ya. Oke, yang ada aja lah. Ya, bismillah ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, Bang. Cukup kasir ya. Sudah bisa open kembali. Syukur kasir atas perhatiannya. Ya. Karena bisa kita bersamai dalam agenda ini. Terbiasa Masya Allah.
selamat hari Lebaran. Siap untuk menghadapi hari-hari besok. Oh iya, Kak. Oh iya dia. Oh iya dia. Oke. Sudah bisa keluar ya, Ikhwan? Sudah bisa